Saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dijadwalkan diperiksa KPK hari ini, saudara. Pekan lalu Yasona Lauli dipanggil oleh KPK namun tidak hadir. Yasona dijadwalkan dimintai keterangan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Saat menjabat sebagai Menkumham, Yasona Lauli mencopot Roni Sompi, Dirjen Imigrasi saat itu, terkait dengan kekeliruan data imigrasi terkait Harun Masiku. Sementara 5 Desember 2024, KPK mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku lengkap dengan 4 foto di surat penangkapan. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niko Anggriawan di Gedung Merah Putih KPK. Selamat pagi Niko. Niko, kita tahu Yasona Lauli menyatakan akan hadir memenuhi panggilan KPK hari ini. Dari pantauan Anda, apakah Yasona Lauli ini sudah tiba dan rencananya akan tiba pukul berapa? Niko. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Kalau misalnya saya bisa gambarkan situasi terkini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, ini sudah ramai awak media yang menanti akan kehadiran dari Yasona Lauli untuk yang rencananya akan dipanggil pada hari ini. Dan terkait dengan pukul berapa pastinya Yasona Lauli ini akan hadir, tadi kami sudah mencoba berkomunikasi langsung dengan juru bicara KPK, Tessa Mardika, bahwa dia belum bisa menginformasikan lebih lanjut pukul berapa pastinya nantinya mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini akan datang ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Dan kemudian mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini rencananya akan dipanggil pada hari ini, yang hari ini merupakan pemanggilan kedua yang sebelumnya pada pekan lalu, yakni pada Jumat 13 Desember 2024, Yasona Lauli ini tidak hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, namun dirinya meminta untuk melakukan penjadwalan ulang yang rencananya dilakukan pada hari ini, hari Rabu 18 Desember 2024. Adapun nanti Yasona Lauli ini akan diperiksa diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap mekanisme pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan calon anggota legislatif Harun Masiku pada waktu itu. Dan kemudian penyidik KPK ini pasti sudah menyiapkan, berdasarkan statement dari jubir KPK Tessa Mardika, bahwa pihaknya telah menyiapkan atau penyidik KPK ini telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ini akan langsung ditanyakan oleh penyidik KPK kepada mantan Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu, yakni Yasona Lauli. Dan materi apa saja yang nantinya akan disampaikan, tadi kami juga sudah berkomunikasi kepada pihak KPK bahwa tidak ada belum dijelaskan secara rinci poin-poin apa saja yang nantinya akan ditanyakan oleh penyidik KPK terhadap Yasona Lauli. Namun kita ketahui bahwa pada tahun 2020 lalu Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM ini sempat memecat Roni F. Sompi selaku Dirjen Imigrasi karena pada saat itu di dalam Irjen Imigrasi ini tidak memiliki keakuratan informasi terkait dengan keberadaan Harun Masiku yang saat itu sudah berada di Indonesia, yang katanya di Terminal 2F Bandara Suta ini terjadi gangguan teknologi seperti itu ya. Lalu kemudian Dirjen Imigrasi yang saat itu dijabat oleh Roni F. Sompi ini dipecat oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang pada saat itu sedang menjabat. Dan kemudian ada beberapa upaya yang telah dilakukan KPK terkait dengan pemanggilan untuk mencari atau mengungkap keberadaan dari Harun Masiku sendiri. Di antaranya inilah pada beberapa bulan lalu atau bulan Juli 2024 ini KPK sempat melakukan pemanggilan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk mencari keberadaan Harun Masiku, hingga pada saat itu sempat KPK menyita ponsel pribadi milik Hasto Kristianto, dan dari kuasa hukum Hasto Kristianto sendiri menyangkal lewat dari sidang pertama hingga sidang kasasi bahwa kliennya ini tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Dan juga pada tahun 2023 lalu para penyidik KPK ini juga telah mengirimkan tim penyidik ke negara Malaysia dan juga Filipina untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Dan hingga saat ini masih belum diketahui
keberadaan dari Harun Masiku itu sendiri. Dan hingga saat ini juga yang terakhir, pemanggilan Yasona ini juga merupakan babak baru terkait dengan kasus dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, karena pada sebelumnya juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK, dan saat ini dan yang terbaru, Adisti dan juga saudara, bahwa KPK telah menerbitkan surat penyidikan yang terbaru yang dilengkapi dengan identitas atau ciri-ciri terbaru dari Yasona Lawli itu sendiri. Dan kemudian secara garis besar, Adisti dan juga saudara, kasus ini awalnya terungkap akibat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada tanggal 8 Januari 2020 lalu. Dan hingga saat ini sudah ada 8 orang yang ditangkap, 4 orang diantaranya sudah menjadi tersangka, termasuk Harun Masiku dan juga Wahyu Setiawan itu sendiri. Dan ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah, apakah KPK ini nantinya serius akan mengungkap kasus dari Harun Masiku sendiri? Karena kasus ini sudah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun, sejak 2020 hingga 2024 ini. Dan ini yang nantinya menjadi poin-poin yang harus dipenuhi oleh KPK, apakah nantinya KPK bisa mengungkap atau menetapkan atau misalnya mencari Harun Masiku nantinya bisa mengungkap kasus ini, begitu itu. Dan kita masih nantikan kehadiran dari Yasona Lawli pada siang hari ini, dan kita masih bisa melihat awak media sudah ramai untuk menunggu Harun Masiku terkait dengan Yasona Lawli terkait dengan kasus dari Harun Masiku. Adisti. Ya, setelah Jumat pekan lalu, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tidak bisa menghadiri agenda pemeriksaan dari KPK. Rencananya hari ini Yasona Lawli akan menghadiri pemeriksaan dari penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, yang seperti kita tahu Harun Masiku ini sudah buron dan sampai saat ini sudah 5 tahun. Kita akan tunggu bagaimana keseriusan dari KPK untuk menangkap dari Harun Masiku. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.